Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gua lagi ditemenin dua orang pendekar nih, lagi ngolak-ngalik HP nih. Katanya ada informasi bentar lagi open mainnet. Bener apa kagak? Sok. Tuh. Berarti ini informasinya dari pojok sebelah kiri. Silahkan, mungkin ada yang mau disampaikan kapan open mainnetnya, Pak Mister Ahi. Sok. Open mainnet kayak apa ya, setiap kali ketemu para pionir kapan open mainnet Yang ditanyakan itu ya, kapan open mainnet. Hanya balik lagi pertanyaan menggelitik, sudah sejauh mana kita mempersiapkan dalam menyongsong open mainnet dan sejauh mana kita memahami terkait dengan open mainnet itu sendiri. Nah, open mainnet itu satu keniscayaan, satu project pasti bakal listing lah. Kalau di project lain listing. Kalau di PAI itu momen pertama yang mau open mainnet. Nah, hanya saja ini tanggal 28 Juni itu sudah lewat. Yang digadag-gadag pidai itu ya, seperti itulah kita kalau ngikut pada project orang gitu kan. Tetapi tidak perlu khawatir bahwasanya Nicholas vokalis ini merancang tidak asal-asalan. Banyak orang-orang hebat yang ada di lingkungan sekitarnya dia yang di-hire, sehingga proyek ini diharapkan bisa memberikan harapan baru kepada seluruh masyarakat di belahan bumi manapun. Amin. Nah, kembali kepada open mainnet. Open mainnet memang menjadikan satu tonggak atau dimulainya satu era ekonomi baru dengan alat tukar yang baru, metode baru, dan tentunya akan menghadirkan gaya hidup yang baru juga. Saya tidak terlalu menitik beratkan pada open mainnet itu sendiri, tapi open mainnet itu hanya bagian dari sistem yang sedang kita jalankan, mining, kemudian ada proses yang harus dilalui, itu KYC. Saya sendiri sudah KYC, hanya saja belum migrasi. Itu dari bulan November 2022 gitu. Sehingga pada saat saya cek itu ya dalam proses gitu. Tetapi bagi teman-teman yang bernasib sama akun seperti saya, nggak perlu berkecil hati gitu kan. Terlebih bagi teman-teman yang belum mendapatkan undangan KYC secara random dari sistemnya core team, juga nggak perlu khawatir, karena itu semua akun yang sekiranya kita tidak melakukan kesalahan fatal, tidak melakukan kecurangan dan sebagainya, tidak perlu khawatir, pasti akan KYC. Nah, perkara kapan open mainnetnya itu menjadikan misteri bagi kita semua. Hanya saja kita bisa melihat sinyalemennya kan. Open mainnet itu gimana ekosistem bergerak, kemudian kegiatan ekonomi, sosial ekonomi itu bergerak. Hanya saja akan berbeda dengan koin yang lain yang akan di listing di bursanya atau di exchange yang lain. Ini kita tidak ada di ekosistemnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal bagaimana mekanisme transaksi itu sendiri? Pak, ini seolah-olah menjadi satu misteri. Tetapi yang terpenting bagi kita, klik petirnya aja dulu gitu. Kalau sudah ada di tangan, berapapun nilainya itu nggak jadi masalah gitu. Nah, marketplace yang ada, penyedia platform yang ada, itu harus mengikuti mekanisme yang ditentukan atau yang digariskan oleh core team. Artinya platform tersebut harus memiliki wallet sendiri. Itu tidak bisa sekarang misalkan kita mau ikut di ekosistemnya menggunakan walletnya punya kita personal, nggak bisa. Makanya perlu bagi kita para pionir mencermati mana penyedia jasa, baik itu barang maupun jasa nantinya untuk memanfaatkan poin-poin kita, apakah platform tersebut sudah terautoris dengan SDK-nya core team atau tidak. Mereka sudah mengantongi wallet
SDK-nya atau belum itu. Kalau belum, ya kita bukan berarti tinggalkan, pantau aja. Kita berharap akan banyak marketplace atau platform yang ikut di hackathon ataupun di projectnya Pi, sehingga memberikan pilihan kepada kita semua. Dan semakin banyak pilihan, semakin berwarna gitu. Saat ini memang ada beberapa platform yang sudah mendapatkan mengantongi wallet SDK-nya, seperti halnya Tokopedia gitu. Tapi ya Tokopedia sendiri juga tetap walaupun sudah mengantongi SDK walletnya, itu menunggu aba-aba dari core team. Nah, bagi kita para pionir itu semangatnya itu jangan semangat hanya belanja, tetapi harus bisa juga menjadi vendor, supaya harapannya manfaat dari Pi ini bisa terasa gitu, sesuai dengan harapan Nicholas Kokalis bahwa ini menjadi mata uang digital yang inklusif, bukan eksklusif. Artinya semua orang bisa mendapatkan dan menggunakan dengan mudah itu, tanpa syarat yang ribet gitu kan. Seperti itu. Kalau pandangan mengenai GCP gimana menurut Pak Hai? Ya, GCP, Global Consensus Value, itu merupakan aspirasi. Yang aspirasi, kalau saya sekarang berapa sih GCP yang paling tinggi? 314 sekian. Nah, apa nggak kekecilan kan gitu? Gitu, kita tanggung aja gitu kan, pakai 314, pakai nomor QQ aja, pakai 999 aja sekalian gitu. Nah, artinya kita harus rasional. Duit siapa gitu, duit siapa yang mau ditapat seperti itu? Nih, lihat pohon yang gede nih, apakah begitu langsung ditanam jelek seperti itu pohon yang ada? Enggak. Apakah Bitcoin ujug-ujug langsung 400 sekian US dollar? Enggak, ya dari kecil dulu gitu kan. Tetapi dari sekian nih, kita belajar dari kehidupan natural lah tanaman. Bagi mereka yang bertahan hidup ya akan menjulang tinggi gitu kan. Dan kita yang bertahan memegang koin P ini dengan tidak dihambur-hamburkan tentu akan menemui puncaknya lah gitu, seperti yang diharapkan kayak GCP. Tetapi kalaupun dengan harga yang misalkan 10 US dollar, 20 US dollar, ya terima gitu, terima saja. Ya kalau orang Pangandaran bilang tuh wantun galeh, tuh wantun nginggeleh gitu. Kalau misalnya kita berani untuk lepas, kalau enggak ya jangan gitu. Saya karena nanti untuk menyiapkan untuk sebokah berlian, ya enggak lah, Sebentar dulu ya. lu seipet kayak gini gitu kan, enggak lah, nanti simpen aja dulu. Saya masih ingat ini, ada teman nih, yang teman dari luar, namanya Mas Putin nih gitu. Dia bilang ke depan yang punya aset itu bukan orang yang punya sederet tumpukan sertifikat atau surat berharga yang tinggi banget, rumah, ladang, ataupun properti dan tanah, itu bukan gitu. Karena ke depan kalau tidak dimanfaatkan jadi beban juga. Tetapi di era baru saat ini, mereka yang punya aset adalah yang dimana handphonenya itu banyak sekali aset digital yang disimpan. Karena jujur aja saat ini saya lebih pede pegang ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Gitu. Ketinggalan HP nggak bisa makan gitu, karena semua yang ada itu ada di HP, uang ada di HP, segala macam di HP gitu kan bisa. Nah kalau misalkan bawa dompet, sekarang bawa uang terlalu banyak, nebelin dompet, berat, ganjel itu kan di kantong celana. Nyimpen di ATM-nya banyak yang selalu
error gitu. Kalau gini kan banyak penyedia jasa apa, kalau boleh saya sebut gitu, ada Oppo, ada GoPay, ada Dana, tinggal pakai QR aja, klik cepet lah gitu. Sekarang beli bubur ayam aja tinggal scan, kling, gitu. Beli bakwan, kling, udah, nggak perlu bawa uang. Dulu kan gini lah, yang bucek. iya, sampai ada anekdot gini. Ini ada lowongan pekerjaan di mana, di bank A itu. Gajinya besar. Tugasnya jadi asisten kasir. Bagian itu enggak, suruh melet. Dulu ya. Dulu. Nah, sekarang enggak gitu. Kayak gitu, suruh melet buat ngitung duit. Nah, jadi GSP berapapun itu kita terima dengan legowo gitu. Kita memperebutkan nilai yang belum tentu itu akan di ACC dalam waktu dekat ini gitu. Tapi sekiranya ini teknologi bagus dan itu menjadikan jaminan keamanan bagi semua penggunanya, jadi usernya, itu tentu akan terus naik nilainya gitu. Kenapa sih nyimpen uang di bank lebih ini? Karena pengamanannya 24 jam. Kemudian dikelola oleh orang-orang yang kompeten, ahli di bidangnya. Belum lagi disimpan di berangkas dengan berbagai sistem pengamanannya. Nah, ini dengan satu teknologi baru, blockchain, yang tentu akan sulit sekali tembus. Itu banyak sekali simpul yang harus diurai untuk menjebol satu blok itu kan. Seperti itu. Saya juga belum lama sih, dari 2022 mulai belajar, mendengarkan, memahami, sampai tingkat paham belum sampai lah, baru tahu ke depan bakal ada satu era di mana bisnis online atau digital currency itu bisa menjadikan satu komoditas. Ini tidak terlepas dari masukan dan bimbingan dari saudara kita, gitu, Bang Abed. Nah, beliau yang banyak memberikan masukan kepada saya. Mungkin Bang ada tambahan. Bang Abed lagi ngitung laba. Laba atau bala-bala? Bala-bala. Maksimal transaction 1000 per blok. Apa itu maksudnya, Mas? Maksimal transaksi 1000 per blok. per transaksi per blok. Blok itu bisa detik, bisa apa aja, pokoknya 1000 transaksi per blok. Berarti cepet juga ya teknologinya, Pak ya. Per detik 1000 transaksi per blok. Berarti core team ini nyiapin udah sekian ribu blok ya. Blok itu kotak ya, blockchain namanya. Itu catatan di transaksi kecepatannya. Itu mampu mengeksekusi sekian transaksi dalam satu blok. Itu mirip dengan gini, Bang. Kalau lihat sekarang di telepon, ada dari kabel tembaga ke fiber optik. Itu karena saya 2014 itu yang kebetulan memasang fiber optik untuk di kota Sukabumi. Lumayan panjang, hampir 93 kilo. 2014 saya tanya ke orang tekniknya ya, ini seratnya kecil sekali. Satu serat itu kan sebesar rambut. Ini satu tiang, satu serat itu bisa untuk 14 sampai 15 nomor. Iya. Jadi kalau misalnya ngambil satu serat ini, katakan ini serat nih, satu serat ini, satu tiang itu, ini bisa nomor, bisa 14 nomor. Nah, ini juga sama, satu blok untuk 1000
Nah, kalau transaksi. 1000 transaksi itu bisa apa ya, mengakomodir lah, mencatat gitu kan. Nah, bayangkan ada berapa ribu, berapa ratus Iya, ribu. berarti dia udah Nah. memang Kortimu udah menyiapkan mungkin ratusan ribuan blok Ya, untuk ditambah transaksi. pada saat nanti sudah node banyak, node yang utama kan ada di Kortim. Ya, kita kan membantu memvalidasi gitu tiap-tiap blok itu. Semakin banyak kita terlibat atau berkontribusi dalam node tersebut, itu akan memudahkan transaksi. Ibaratnya nggak terlalu banyak country lah gitu kan, nggak ada delay. Wah, luar biasa Pak ya, ke depan. Memang Masalahnya kapan open mic? yang ditunggu kan mainnet. Memang kalau nggak cepet open mainnet, gimana menarik investor untuk masuk gitu. Jadi memang ada ambigu ya di sini. Nunggu open minded Iya. sampai logonya lecek, saya beli ini baru nih. Memang gimana ya, banyak akhirnya sudut pandang yang akhirnya lahir karena saya sendiri kadangkala ini kritik buat diri sendiri ya sebagai penambang petir ya. Kalau misalnya nggak open minded, gimana menarik investor gitu? Belum klik Artinya petir. pioner juga disuruh kontribusi dengan bakatnya, ayo membangun investor. Iya, tapi kalau nggak ada kejelasan mindsetnya itu, terus investor tertarik dengan fungsi, guna, use case, dan manfaat dari CoinPay tersebut dalam aksi nyata, kan ini lama jadi lelet gitu. Menurut Pak Abed gimana Pak Abed? ya, kalau menurut saya kan Project Pi ini kan udah berjalan hampir 4 tahun, ya, kurang lebih 4 tahun. Ini ada satu titik kejenuhan untuk para pionir yang klik petir. Kapan rilis, kapan listing, kapan open, semua itu memang lagi dalam proses pengerjaan dari Kortim. Ya, dalam Kortim Sudah kan udah pada pegel. udah pada Ini pegel. saya aja dari 196 referral tersisa tinggal 46. Memang normal begini Kang. Itu referral emang saya udah hampir 3,5 tahun ya. Kurang lebih itu memang 50% udah bagus. Yang bertahan Rontok. luar biasa itu. Semua rontok. Tinggal nanti yang bertahan lah yang akan memang indah pada waktunya. Ya. Jadi saya yakin open mainnet-nya mungkin tahun ini, tapi mungkin di kuartal 4 di akhir tahun. Ya. Iya. Karena memang syaratnya open mainnet itu minimal itu kurang lebih hampir setengah yang KYC. Sekarang aja saat ini mungkin masih 6-7 juta yang KYC. Nah, di angka 20 jutaan maka sudah terverifikasi KYC semua. Nah, itulah tanda-tandanya mungkin menjelang, ya. Dan mengenai harga GCP itu, kita ngelihat patokannya begini aja. Saat Anda bertransaksi, lihat ada gas fee di 0,01. Nah, Anda bisa menghitung sendiri, mana mungkin harga yang segitu saat sekarang ini digembar-gembor harga GCP itu hampir $314.000 ya. Kalau memang potongannya sampai ratusan juta. Saya rasa kalau mungkin melihat harga Pi benar, Anda harus paham lihat gas fee-nya di situ. Kalau 0 digitnya sudah 2-3 angka, nilai Pi itu luar biasa. Saat ini masih di 0,01, mungkin di ratusan kalau saya lihat. Iya juga sih ya, kan kita ibarat kata misalnya beli handphone harga taruhlah 10 juta misalnya ya. Ke harga misalnya yang GCP tadi, biaya gas fee-nya 0,1, berapa ratus juta? Ongkirnya Berapa puluh juta? Iya, masa harga barang sama harga gas fee-nya mahalan gas fee-nya? Gas fee-nya. Kecuali Melihat di situ. kecuali gas fee-nya 0,0000000 gitu lah ya. Aja 0,001 ya. Nah, kalau udah 0,01 mungkin dia